Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Beberapa hari terakhir kita melihat lagi mahasiswa turun ke jalan. Ada yang menyampaikan aspirasi, ada yang mengkritik pemerintah, ada juga yang memprotes pejabat negara ketika hadir di kampus. Saya ingin memulai dari satu hal yang harus jelas. Ini bukan soal apakah mahasiswa boleh berdemonstrasi atau tidak. Dalam negara demokrasi, mahasiswa berhak menyampaikan pendapat. Kritik terhadap pemerintah bukan kejahatan. Demonstrasi bukan sesuatu yang tabu. Justru kebebasan berpendapat adalah salah satu buah terbesar reformasi 1998. Tetapi justru karena kita hidup dalam demokrasi, kita juga boleh mengajukan pertanyaan kritis terhadap gerakan itu sendiri. Apa substansi tuntutannya? Apa cara yang dipilih? Apa tujuan akhirnya? Dan siapa yang menikmati keuntungan politik dari eskalasi yang terjadi? Sementara mahasiswa yang menanggung risiko paling depan. Mari kita mundur sebentar. Tahun 1996, 1974, 1978, dan terutama 1998, gerakan mahasiswa memiliki konteks sejarah yang sangat berbeda. Tahun 1998, mahasiswa turun ke jalan karena saluran demokrasi memang macet. DPR tidak benar-benar independen. Kehakiman tidak sepenuhnya mandiri. Pers juga dibatasi. Partai politik dikendalikan. Aspirasi rakyat tidak punya jalan yang sehat untuk disalurkan. Maka, ketika mahasiswa menduduki gedung MPR DPR, mereka tidak sekedar membuat keramaian politik. Mereka menekan lembaga yang saat itu secara konstitusional memang memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden dan mengubah Undang-Undang Dasar. Hasilnya jelas, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan presiden secara langsung, lahirnya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, penguatan independensi peradilan, kebebasan pers, otonomi daerah, pemilu yang lebih demokratis. Dengan kata lain, reformasi mengubah sistem. Hari ini situasinya berbeda. Saya tidak mengatakan demokrasi kita sudah sempurna. Korupsi masih ada. Politik transaksional masih terasa. Kebijakan pemerintah kadang perlu dikoreksi. Pejabat publik juga harus tetap diawasi. Partai politik pun sering tidak menjalankan fungsi idealnya. Tetapi dibanding masa sebelum reformasi, situasinya sudah sangat berbeda. Hari ini, undang-undang bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Kebijakan pemerintah bisa diperdebatkan di DPR, di media, di kampus, dan di ruang publik. Dugaan penyimpangan anggaran bisa dilaporkan, diaudit, dan diproses secara hukum. Jadi kanal koreksi itu tersedia, tidak sempurna, tetapi ada. Karena itu, pertanyaan saya sederhana. Mengapa setiap kekecewaan politik masih sering didorong untuk berujung ke jalanan? Seolah-olah tidak ada kanal demokrasi lain yang bisa digunakan. Disinilah kita perlu jujur. Dalam negara demokratis ada pihak-pihak yang memang memiliki tugas politik untuk mengawasi pemerintah. Ada partai politik di parlemen, ada fraksi-fraksi di DPR, ada hak interpelasi, ada hak angket, ada hak menyatakan pendapat, ada forum rapat kerja, ada panitia khusus, ada ruang legislasi dan pengawasan anggaran. Itulah arena formal untuk menjalankan checks and balances. Kalau sebuah partai politik memperoleh suara besar dalam pemilu, publik berhak berharap partai itu menjalankan fungsi penyeimbang secara serius. Kritik yang keras boleh, oposisi yang tajam boleh, tetapi lakukan di arena demokrasi yang memang menjadi mandatnya. Kalau kalah dalam perdebatan di DPR, kalau kalah membangun dukungan politik untuk hak angket, kalau gagal menggalang kekuatan formal dalam parlemen, jangan jadikan mahasiswa sebagai barisan depan dari kegagalan politik elit. Saya tidak ingin menuduh siapapun. Tetapi kita semua bisa melihat, selalu ada orang-orang yang bersorak ketika mahasiswa turun ke jalan. Ada yang menikmati eskalasi, ada yang mendapatkan panggung, ada yang mendapatkan bahan konten. Ada yang bahkan berharap situasi makin panas. Bahkan ada yang seolah-olah merasa diuntungkan kalau keadaan menjadi chaos. Masalahnya yang menanggung resiko bukan mereka. Kalau terjadi benturan di lapangan, yang terluka mahasiswa. Kalau ada proses hukum yang berhadapan langsung, mahasiswa. Kalau ada kuliah terganggu, masa depan yang terpengaruh adalah masa depan mahasiswa. Sementara para elit, komentator, dan penumpang politik
bisa kembali ke ruang nyaman masing-masing. Maka pertanyaan moralnya adalah, siapa yang memperoleh keuntungan politik dari demonstrasi? Dan siapa yang menanggung risikonya? Pertanyaan ini penting, karena mahasiswa bukan pasukan cadangan elit politik. Mahasiswa bukan alat tawar-menawar kekuasaan. Mahasiswa juga bukan martir untuk mereka yang gagal menggunakan mandat politiknya sendiri. Mahasiswa adalah warga negara muda yang punya hak untuk kritis, tetapi juga punya masa depan yang harus dijaga. Saya punya anak yang masih kuliah. Karena itu saya melihat ini bukan hanya sebagai isu politik, tapi juga sebagai kegelisahan seorang tua. Saya tidak ingin anak-anak muda yang idealis, punya energi, dan punya keberanian justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak pernah ikut menanggung risikonya. Kritis itu penting, tetapi jangan pernah menyerahkan akal sehat kepada siapapun. Jangan kepada pemerintah, jangan kepada oposisi, jangan kepada partai politik, jangan kepada influencer, jangan kepada senior yang mengaku aktivis. Jangan kepada siapapun. Mahasiswa harus merdeka dalam berpikir. Nah, kejadian di UGM kemarin menarik untuk kita renungkan. Ada pejabat pemerintah datang ke kampus, ada forum diskusi, ada mahasiswa yang hadir untuk mendengar, bertanya, dan berdialog. Tetapi ada juga sebagian mahasiswa lain yang memilih masuk, berteriak, dan memprotes sampai forum tidak bisa berjalan seperti semula. Saya tidak ingin masuk terlalu jauh ke soal teknis acaranya, siapa panitianya, siapa pembicaranya, siapa yang paling dulu memicu ketegangan, itu bisa diperdebatkan. Tapi ada satu hal yang jelas, mahasiswa sendiri tidak satu suara. Ada mahasiswa yang ingin berdiskusi, ada mahasiswa yang ingin memprotes. Ada yang ingin mendengar, ada yang ingin menghentikan forum. Ada yang melihat kampus sebagai ruang adu gagasan, ada yang melihat kehadiran pejabat tertentu sebagai sesuatu yang harus ditolak. Disinilah pelajaran demokrasinya. Kalau sesama mahasiswa saja bisa berbeda pendapat, dari mana kita bisa begitu yakin bahwa hanya ada satu tafsir yang paling benar dan harus dipaksakan kepada semua orang? Kampus seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk bertemu dengan pendapat yang tidak kita sukai. Kalau tidak setuju, bantah. Kalau ada data yang salah, koreksi. Kalau ada argumen yang lemah, hancurkan dengan argumen yang lebih kuat. Kalau pejabat datang ke kampus, justru itu kesempatan untuk menguji mereka secara langsung. Tanya datanya, tanya kebijakannya, tanya dasar hukumnya, tanya anggarannya, tanya resikonya, tanya dampaknya apa bagi rakyat. Itu jauh lebih kuat daripada sekedar berteriak sampai diskusi berhenti. Karena demokrasi tidak diuji ketika semua orang setuju. Demokrasi justru diuji ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pandangan, tetapi bersedia duduk, mendengar, dan berdebat secara terbuka. Saya selalu percaya selama masih ada pendapat lain yang masuk akal dan didukung argumen yang kuat, maka ada kemungkinan kita belum sepenuhnya benar. Karena itu demokrasi membutuhkan kerendahan hati intelektual, kesediaan untuk mendengar sebelum menghakimi, kesediaan untuk berdialog sebelum memvonis, kesediaan untuk berbeda tanpa harus membungkam. Sekarang mari kita lihat substansi tuntutan. Misalnya soal BBM. Kita boleh berbeda pendapat soal harga energi, tetapi persoalan BBM tidak sesederhana slogan. Ada subsidi, ada APBN, ada harga minyak dunia, beban fiskal, ada pilihan kebijakan antara menahan harga, menambah subsidi, atau mengalihkan anggaran ke sektor lain. Kalau tuntutannya adalah menurunkan harga, pertanyaan berikutnya harus dijawab, dari mana ruang fiskalnya? Belanja apa yang harus dikurangi? Subsidi untuk siapa yang harus diprioritaskan? Begitu juga dengan program makan bergizi gratis. Kalau ada masalah tata kelola, kritiklah tata kelolanya. Kalau ada risiko kebocoran, tunjukkan datanya. Kalau ada masalah desain, tawarkan desain yang lebih baik. Tetapi membubarkan program dan memperbaiki program adalah dua hal yang berbeda. Program yang tujuannya memperbaiki gizi anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyiapkan generasi masa depan seharusnya tidak langsung ditolak hanya karena ada masalah dalam pelaksanaan. Tugas kaum intelektual bukan hanya menolak. Tugas kaum intelektual adalah membedah, menguji, mengoreksi, lalu menawarkan jalan keluar. Disinilah gerakan mahasiswa perlu kembali menemukan relevansinya. Tahun 1998, tugas sejarah mahasiswa adalah membuka pintu demokrasi. Hari ini, pintu itu sudah terbuka. Tugas generasi sekarang adalah mengisi ruang demokrasi itu dengan ilmu pengetahuan,
inovasi, riset, teknologi, dan solusi kebijakan. Indonesia tidak kekurangan orang yang bisa marah. Yang kita butuhkan adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah. Kita butuh mahasiswa yang kritis tapi juga kompeten. Idealis tapi memahami kompleksitas kebijakan publik. Jadi sekali lagi saya tidak sedang mengatakan mahasiswa tidak boleh berdemonstrasi. Silakan bersuara, silakan kritis, silakan berbeda pendapat. Tetapi jangan mau dijadikan alat eskalasi oleh siapapun. Jangan mau menjadi martir bagi mereka yang gagal bertarung secara demokratis di arena formal politik. Dan jangan berhenti pada kemarahan. Karena bangsa ini tidak hanya membutuhkan suara yang keras. Bangsa ini membutuhkan pikiran yang jernih. Membutuhkan riset yang kuat. Membutuhkan solusi yang bisa dijalankan. Membutuhkan anak-anak muda yang bukan hanya mampu berkata, turunkan, bubarkan, tetapi juga mampu menjawab, setelah itu apa? Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman semua ikut berpikir. Menurut Anda, dalam demokrasi hari ini, apa peran terbaik mahasiswa? Apakah tetap menjadi kekuatan jalanan seperti tahun 1998 atau menjadi kekuatan intelektual yang menguji kebijakan, membangun argumen, dan menawarkan solusi? Apakah membubarkan diskusi adalah bentuk keberanian atau justru keberanian yang lebih besar adalah duduk, mendengar, lalu membantah dengan data dan akal sehat? Saya tidak meminta semua orang setuju dengan saya. Justru saya ingin kita membiasakan diri berbeda pendapat tanpa memaksakan tafsir tunggal. Karena setelah reformasi berhasil, tugas mahasiswa bukan selesai. Justru tugasnya menjadi lebih besar. Bukan hanya mengoreksi negara, tetapi juga ikut membangun negara. Bukan hanya menyuarakan keresahan, tetapi juga melahirkan jalan keluar. Bukan hanya turun ke jalan, tetapi juga naik kelas dalam ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan peradaban. Saya Aryo Bimo, biar beda pendapat, asal tetap masuk akal.